Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kali ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Saya rasa sudah agak banyak pengantar ataupun istilah-istilah kunci yang sudah kita berikan di dalam perkuliahan ini, mulai dari pertemuan pertama dan kedua, dan juga yang sudah dipresentasikan dalam media sosial YouTube sudah saya berikan semua. Nah, sekali lagi perkuliahan filsafat ilmu lanjutan ini memang kita arahkan untuk membantu mahasiswa itu bisa menulis dengan baik, mengetahui peta tulisannya, paradigma tulisan atau paradigma penelitiannya, kemudian tentunya supaya nanti tesis disertasinya menjadi berbobot. Nah, ini kita masuk paradigma ilmu pengetahuan. Nah, ini perlu saya jelaskan apa sebetulnya urgensi kita diberi wawasan tentang paradigma ilmu pengetahuan. Ya, jadi agar supaya nanti tulisan-tulisan kita, penelitian kita itu terinspirasi oleh paradigma ilmu pengetahuan yang ada. Jadi Bapak Ibu nanti bebas memilih kira-kira paradigma penelitian saya ini nanti tergolong paradigma apa, tidak apa-apa, silakan bebas memilih. Yang penting punya corak, jangan sampai tidak punya corak. Kalau ada hasil penelitian tidak punya corak, maka nanti itu bukannya berakibat pada tulisan itu tidak ilmiah gitu ya. Akan tapi tulisan itu hanya sebatas pengetahuan. Maksud saya hasil dari tulisan atau penelitian kita itu hanya pengetahuan biasa, bukan pengetahuan ilmiah. Nah, ini yang sering salah kaprah di kalangan mahasiswa. Mahasiswa sering pada bab 4-nya yang disampaikannya di dalam bab 4-nya itu hanya ya seperti laporan report kayak wartawan begitu. Hasil wawancaranya disampaikan, hasil observasinya disampaikan di bab 4-nya itu. Tetapi mahasiswa itu tidak menganalisis. Nah, saya menduga tulisan seperti ini nggak bisa dikategorikan sebagai tulisan ilmiah gitu. Itu Pak yang paling banyak di skripsi itu. Kadang ada juga tesis yang seperti itu. Jadi dikiranya setelah observasi, setelah wawancara, selesai pekerjaannya. Mana belum. Kalau itu belum ilmiah. Untuk bisa dikatakan ilmiah bagaimana? Maka data yang dikumpulkan baik menggunakan instrumen wawancara ataupun observasi ataupun dokumentasi, itu kemudian dianalisis. Nah, ketika menganalisis itu nantinya itu akan memberikan ciri kepada tulisan itu. Kira-kira tulisan atau penelitian ini masuk kategori tulisan penelitian apa. Nah, jadi selagi belum dianalisis, itu sama dengan wartawan ketika terjadi kecelakaan, dia turun, dia ke lokasi, dia bertanya kepada orang-orang situ, ini tabrakan apa misalnya, kapan kejadiannya, melibatkan siapa, seperti itu, apakah sudah ada polisi yang datang, seperti itu bukan pengetahuan ilmiah, itu hanya ya pengetahuan aja, bahkan mungkin hanya informasi seperti itu. Nah, jadi saya berharap mahasiswa baik itu S1 dengan skripsinya atau S2 dengan tesisnya, apalagi S3 dengan disertasinya, itu jangan seperti itu. Ya, mohon maaf saya sampaikan, saya pernah menguji disertasi ya. Kok sepertinya bab 4 tuh hasilnya tuh ya, maksudnya yang ada di dalam bab 4 itu hanya kumpulan informasi. Hasil wawancara dengan si A, hasil wawancara dengan si B, terus dia observasi sekian lama di pesantren itu. Tapi ini mau diapain? Mau dianalisis dengan apa? Nah, sekali lagi ketika masuk tahapan analisis, maka pasti di situ nanti udah kelihatan kira-kira tulisan itu mau masuk paradigma mana, apakah positivis
interpretif, ini interpretif hermeneutik, atau analisis kritis. Nah, ini kajian filsafat, tetapi ini begitu mengilhami dan harus mengilhami, menginspirasi kita untuk menulis, baik itu tulisan artikel, skripsi, tesis, disertasi. Saya rasa untuk S1 juga enggak begitu sulit mempraktekkan ini. Memang sederhana nanti teori yang dipakai. Yang penting ada teori yang dipakai. Misalnya mahasiswa S1 yang saya bimbing itu misalnya meneliti tentang tradisi selamatan. Nah, tradisi selamatan tuh akan dianalisis menggunakan teori apa? Apakah teori fenomenologi, apakah teori sosiologi, apakah teori psikologi? Itu berbeda. Apakah pakai teologis atau pendekatan teologis, itu hasilnya nanti berbeda. Kalau menggunakan teori-teori psikologi, maka cenderung nanti hasil penelitiannya itu mengarah ke kejiwaan. Jadi misalnya praktek selamatan itu diadakan untuk memberikan ketenangan jiwa misalnya. Itu berarti kan berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan. Tapi kalau dengan aspek-aspek fenomenologi, maka mau nggak mau nanti sang peneliti harus turun di situ. Turun betul-betul meneliti secara komprehensif. Dan ya menelitinya benar-benar terlibat di situ ya, untuk mengetahui fenomena apa sebetulnya kok selamatan itu begitu bertahan di tengah-tengah masyarakat, ada apa, fenomena apa itu, nah sebetulnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah jadi sekali lagi saya rasa meskipun skripsi tesis udah harus memiliki warna di dalam tulisannya itu, apalagi disertasi. Baik, ini setidaknya ada 3 ya. Meskipun ada juga nanti ada yang menambahkan post-positivis misalnya, itu. Tapi kali ini saya pakai 3 aja. Pertama positivis, interpretif atau interpretatif hermeneutik, dan analisis kritis. Kita mulai dari yang positivis ya. Jadi kemarin pada video yang sudah saya share itu, kecenderungan, jadi positivis itu begini, suatu paradigma awalnya ya, suatu paradigma yang berkeyakinan bahwa di dalam alam itu, di dalam alam berserta isinya, berserta fenomena kehidupan manusia, itu ada rumus-rumus, ada hukum-hukum alam, ada indikator-indikator yang ada. Alam itu teratur karena ada hukum-hukumnya, indikator, dan hukum-hukum serta indikator itu bisa bisa diperoleh dan juga nanti bisa dijadikan alat untuk menafsirkan fenomena-fenomena yang lain. Ya, makanya kemarin positivis, ketika saya kuliah dengan Pak Ustadz kemarin tuh, yang mendominasi nanti deduktif. Biasanya positivis itu kecenderungannya adalah nanti sampai pada atau menggunakan pola pikir deduktif. Ya, itu kemarin penjelasan yang masih global. Nanti di sini akan lebih jelas lagi tuh. Jadi sekali lagi, alam itu ada hukum-hukumnya, dan hukum itu bisa dipegangi, bisa dipedomani, dan bahkan nanti hukum-hukum yang sudah diperoleh oleh peneliti untuk menjadi teori tertentu itu bisa digeneralisir terhadap yang lain. Nah itu. Jadi sekarang siapa yang bisa memperoleh hukum-hukumnya itu, macam kode-kodenya itu, teori-teorinya itu, maka dia akan cenderung untuk menjadikan dia punya bekal untuk menginterpretasikan, menjelaskan fenomena-fenomena yang lain dimanapun itu termasuk pola generalistik. Nah, oke. Jadi makanya kemudian di sini pada positivism, paradigma keilmuan positivism, tujuan ilmu pengetahuan itu adalah mendominasi, meramalkan, dan rekayasa sosial. Mendominasi apa? Ya, seorang peneliti itu dengan teori yang dia punya, dengan hukum-hukum yang dia punya, dengan variabel, dengan indikator yang dia punya, dia kemudian menjelaskan
menjelaskan fact, fakta, fenomena, kejadian, ya, realitas dan sebagainya. Jadi dia yang punya kuasa penuh. Nah, kemarin perkuliahan kita Ustadz, dia punya kuasa penuh itu, peneliti itu. Makanya dia mendominasi. Nggak ada yang berhak dan punya wewenang untuk menafsirkan realitas. Itu adalah sang peneliti dengan hukum-hukum yang telah diperoleh tadi itu, teori-teori yang diperoleh tadi itu. Wes nggak peduli dengan apa. Misalnya kalau kita visualisasikan kenyataan di lapangan itu berontak, protes terhadap peneliti, itu nggak dipeduliin. Peneliti makin enak menjadikan temuan di sini untuk menjernalisir kasus-kasus di tempat lain. Jadi ini yang dimaksud dengan dominasi, mendominasi. Jadi realitas sosial itu enggak. Pokoknya peneliti yang punya otoritas penuh untuk menafsirkan, menginterpretasi dan sebagainya. Makanya kemudian dia bisa meramalkan, ya, kalau temuan di desa ini, kelurahan ini, bahwa misalnya kemiskinan itu berdampak nantinya kepada tingginya tingkat perceraian, makanya misalnya, maka temuan di desa atau kelurahan ini akan cenderung dia gunakan untuk meneliti tempat lain dengan menggunakan hipotesis yang sama dan temuan yang sama, ya. Ya dipaksa gitu. Dipaksa, makanya di sini ada istilah mendominasi. Dan rekayasa sosial, ya pasti nantinya, ya, rekayasa sosial. Misalnya ditemukan kecenderungan, misalnya kalau sudah Desember mau akhir tahun, misalnya nih sering terjadi kriminalitas menjadi semakin tinggi. Nah, itu kan dia menyatakan seperti itu kan karena berdasarkan temuan penelitian sebelumnya yang sudah didapatkan. Maka dia bisa melakukan rekayasa. Apa rekayasanya? Kecenderungan kriminalitas itu misalnya diakibatkan oleh faktor 1, 2, 3. Maka dia akan merekomendasikan sesuatu kepada pembuat kebijakan agar faktor-faktor ini tidak muncul nanti di akhir tahun, misalnya seperti itu. Rekayasa sosial salah satunya, itu gambaran paling sederhana dari rekayasa sosial. Nah, jadi bisa seperti itu. Jadi ini semuanya memiliki terkait dengan paradigma positivis, gitu ya. Nah, ini biasanya anak-anak kuanti seperti ini. Oke, nanti kita lanjut, nanti akan ketemu. Oke. Makanya dia mengandalkan hipotesis deduktif. Ya, jadi pasti ada hipotesis kalau menggunakan paradigma positivis, dan hipotesis itu hanya ada di penelitian kuanti. Hanya ada di penelitian kuali, nggak pakai hipotesis. Nah, jadi teman-teman yang skripsi, tesis, disertasi yang kuali, jangan ada hipotesis di bagian akhir latar belakangnya, atau nggak ada sub tentang hipotesis. Ini sering ada juga itu, kan geli jadi. Pernah ada skripsi, tesis yang kualitatif tapi mencantumkan hipotesis, itu nggak ada itu. Kalau di kuali itu nggak ada, itu tempatnya di kuanti. Nah, ini dia. Jadi hipotesis deduktif dalam verifikasi hipotesis. Jadi untuk memverifikasi atau menjelaskan sesuatu, dia kemudian menerapkan hipotesis, jika A maka B, gitu ya, dan itu ada teori-teorinya tertentu. Ini deduktif, kenapa? Dia menggunakan teori, gitu, teori untuk menjelaskan fenomena itu, ya. Oke. Dan dalam verifikasi hipotesis, ya. Jadi hipotesis deduktif menggunakan teori, mirip-mirip ini tadi. Jadi yang punya kewenangan untuk menjawab atau menjelaskan fenomena kenyataan itu adalah peneliti itu sendiri, yang dibantu dengan hukum-hukum. Hukum di sini maksudnya kode-kode atau indikator-indikator teori-teori yang sudah ada sebelumnya.